Matius 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Dalam firman Tuhan ini berbicara secara khusus tentang ketika kita meminta kepada Tuhan. Akan mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di sini Tuhan Yesus mendorong kita untuk tetap bertekun di dalam doa. Di dalam bahasa Yunani ini memakai kata kerja. Di ayat yang ke-8 itu memakai kata kerja, menunjukkan tindakan yang dilakukan terus-menerus. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, kata-kata yang dipakai di sini untuk kalimat-kalimat ini, kata kerja yang dipakai itu berarti present tense yang dikerjakan secara berulang-ulang, bukan hanya sekali. Jadi itu terus-menerus dilakukan, dan ini berarti bahwa kita harus tetap meminta dengan tekun, mencari dengan tekun, dan mengetok terus-menerus. Nah, meminta ini mengandung arti kesadaran bahwa engkau butuh sesuatu daripada Tuhan. Jadi di sini Tuhan tahu nggak apa yang kita butuhkan? Tahu. Tuhan tahu nggak apa yang kita ingin minta? Tahu. Tetapi Tuhan menginginkan setiap kita yang percaya kepadanya untuk tetap setia di dalam berseru kepada Tuhan, meminta, memohon, bahkan mencari sesuatu yang kita butuhkan dan tetap datang kepada Tuhan. Nah, itu yang diingatkan oleh firman Tuhan di sini. Di sini supaya kita menyadari akan kebutuhan dan kepercayaan kita bahwa Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita. Ini keyakinan dari iman kita. Nah, di dalam firman Tuhan ini juga mengatakan mencari, menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh, disertai dengan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat ketika engkau meminta kepada Tuhan, engkau mencari, dan engkau cari itu bukan sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita senangi, tetapi mencari dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Berarti kita harus tetap dengan setia menanyakan, Tuhan, apa sih yang Tuhan inginkan untuk saya kerjakan? Tuhan, apa sih yang ingin saya lakukan di dalam hidup ini yang menyenangkan hati Tuhan? Itu kira-kira. Dan dikatakan juga mengetok, menunjukkan adanya ketekunan di dalam menghampiri Tuhan. Mengetok, namanya mengetok berarti pintu yang kita ketuk, saudara, supaya pintu dibuka dan kita bisa masuk ke dalam, kita bisa bersama-sama menikmati kebersamaan di dalam. Nah, ini berarti kita mengetok, maksudnya Pak, tetap datang kepada Tuhan, karena dia pintu di dalam hidup kita. Pintu apa? Ketika engkau mengharapkan sesuatu, pintunya adalah Tuhan, karena dia sumber dari segalanya. Nah, saudara yang terkasih, di sini dikatakan bahwa mengetok itu menunjukkan adanya ketekunan di dalam menghampiri Allah, sekalipun ia belum menjawab. Saat kita berdoa, meminta kepada Tuhan, kita mencari apa yang kita perlukan, belum ada jawaban daripada Tuhan, tetapi dikatakan tetap engkau mengetok, tetap engkau berseru kepada Tuhan, tetap engkau datang kepada Tuhan. Jangan pernah capek, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Karena apa? Jaminan Kristus bahwa mereka yang meminta akan menerima apa yang mereka minta. Nah, dikatakan firman Tuhan, kita baca tadi di ayat 7 dan ayat 8 itu, setelah di ayat 8 dikatakan kalau orang itu tetap setia meminta, tetap setia mencari, dan dia mengetok, maka dia akan mendapatkan, baginya pintu akan dibukakan, dikatakan firman Tuhan. Ini janji Tuhan. Tetapi saudara, bukan pada waktunya kita, tetapi pada waktunya Tuhan. Yang harus kita lakukan apa? Mari kita tetap setia ketika saudara dan saya berdoa, memohon kepada Tuhan, dan doa kita belum terjawab, apa yang kita minta belum dapat,
ketika kita mencari sesuatu, baik itu cita-cita kita, baik itu keluarga kita, pergumulan kita dalam keluarga belum dijawab oleh Tuhan, maka saudara jangan pernah capek, jangan pernah langsung putus asa, tetapi firman Tuhan berkata, mari kita tetap dengan setia kepada Tuhan, kita lakukan ini terus menerus, kita lakukan dengan tekun, kita tetap bertekun di dalam doa, maka Tuhan akan menjawab pada waktunya Tuhan, sehingga kita bisa tetap mengimani pujian kita. Dan kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Nah, kita kadang gak mengerti apa yang Tuhan rencanakan, tetapi semuanya akan indah pada waktunya. Itu janji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap setia bertekun di dalam doa. Mari kita meminta kepada Tuhan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita berseru kepada Tuhan, kita mencari dengan sungguh-sungguh kehendak Tuhan, dan kita tetap datang berseru kepada Tuhan, mengetuk Tuhan tolong. Nanti di sini kita harus bersandar kepada Tuhan. Dengan saudara dan saya tetap bertekun di dalam doa, datang kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, maka di sini kita menunjukkan pribadi kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara dan saya adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak bisa berjalan dengan sendiri, tapi kita butuh pertolongan daripada Tuhan, karena kita mendapat kekuatan dan anugerah daripada Tuhan. Biarlah renungan ini menguatkan kita, menuntun hidup kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetaplah bertekun di dalam doa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.